Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Di sini siapa ketua kelasnya? Ya. Berdoa ya. Ketua kelasnya telat ya? Ya. Ayo pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Amin. Doa selesai. Di sini ada yang nggak hadir nggak? Ada. Siapa namanya? Kenapa dia? Hujan. Terus siapa lagi? Nuril. Kenapa? Hujan juga. Oke. Itu aja? Banyak ya yang nggak hadir. Nah, tujuan pembelajaran ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan struktur rangka aksial dan rangka apendikular dan fungsinya. Di sini Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak di mana letak tulang lengan atas? Nggak tahu. Pokoknya di atas tangan. Ya. Nah, itu termasuk rangka aksial atau rangka apendikular? Aksial. Apendikular. Ya, benar. Karena itu merupakan bagian atas ya. Di mana rangka tubuh manusia merupakan kerangka tulang yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Nah, rangka tubuh manusia ini sendiri dia terdiri dari 206 tulang yang memiliki peran penting dalam menopang tubuh, melindungi organ-organ dalam serta membantu pergerakan. Nah, di sini dia dibagi menjadi dua. Yang pertama aksial dan yang kedua apendikular. Aksial itu merupakan berfungsi untuk menjaga keseimbangan, menopang berat badan serta melindungi organ vital. Dia terletak di tengah tubuh. Nah, sedangkan apendikular dia berfungsi dalam pergerakan yang terletak di sisi tubuh kita. Nah, pada rangka aksial dia dibagi jadi 3 juga. Yang pertama tulang kepala, kedua tulang belakang, dan ketiga tulang dada dan tulang rusuk. Pada tulang kepala dia berfungsi untuk melindungi otak sebagai pendengaran dan penglihatan seperti mata, telinga, dan hidung. Pada tulang kepala juga dia tersusun dari kranium yang melindungi otak dan tulang rahang yang berfungsi dalam proses makan dan berbicara. Yang kedua tulang belakang. Di sini Ibu ada gambarnya. Dia tulang belakang itu sebagai penopang tubuh dan memungkinkan pergerakan. Bisa dilihat. Nah, tulang belakang ini dia memiliki 33 vertebra. Yang pertama, vertikal yang berwarna merah ini itu leher kita. Dia memiliki 7 vertebra yang memungkinkan gerakan leher dan menopang kepala. Yang kedua yang berwarna biru itu toraksik atau dada kita. Dia memiliki 12 vertebra yang berfungsi sebagai titik melekatnya tulang rusuk. Yang ketiga lumbar yang berwarna kuning ini itu pinggang kita. Dia berperan dalam fleksibilitas tubuh bagian bawah. Terus yang keempat sakral memiliki 5 vertebra yang menyatu menjadi sakrum untuk menjaga kestabilan panggul. Nah, yang kelima itu kokigea atau tulang ekor. Dia berperan dalam keseimbangan tubuh bagian bawah. Nah, dari kelima ini terdapat diskus intervertebralis, yakni bantalan tulang yang berfungsi sebagai peredam kejut dan memungkinkan pergerakan fleksibilitas.
Nah, selanjutnya tulang dada dan tulang rusuk yang berfungsi membentuk rongga dada yang melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Pada tulang dada dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, manubrium sterni bagian atas, corpus sterni bagian tengah, dan processus xiphoid bagian bawah. Sedangkan pada tulang rusuk dia terdapat 12 pasang. Yang pertama, 17 pasang tulang sejati atau costa vera yang melekat langsung pada dada. Yang kedua, 3 pasang tulang rusuk palsu atau costa spuria yang melekat pada tulang rusuk di atasnya atau tulang rawan. Nah, yang ketiga, 2 tulang rusuk melayang atau costa fructunae yang tidak melekat pada tulang dada. Dia kayak terbuka. Nah, selanjutnya rangka apendikular. Yang pertama itu pada gelang bahu, dia terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat atau scapula yang menghubungkan tangan kita dengan aksial. Terus yang kedua itu gelang panggul atau tulang punggung, di mana terdapat 3. Yang pertama ilium, yang bagian merah ini merupakan tulang usus. Yang kedua berwarna hijau merupakan tulang duduk kita, dan yang berwarna kuning ini merupakan tulang pubis atau tulang kemaluan. Nah, selanjutnya anggota gerak atas, di mana anggota lengan atas itu yang pertama humerus, itu tulang utama lengan yang berartikulasi dengan scapula. Yang kedua ulna dan radius, itu lengan bawah yang memungkinkan gerakan rotasi tangan. Nah, selain ketiga ini, yang pada telapak tangan ini disebut metatarsal, dan yang jari-jari tangan ini disebut phalanges. Nah, yang terakhir merupakan tulang anggota gerak bawah. Bisa dilihat nih, dia anggota gerak bawah itu kaki. Yang pertama itu tulang paha atau femur, ini merupakan tulang terkuat pada tubuh kita. Terus yang kedua, tulang tempurung lutut, dia melindungi sendi lutut kita. Nah, yang ketiga itu tulang betis atau tulang kering, itu bisa kita sebut fibula dan tibia. Itu merupakan pergelangan kaki. Itu menopang berat badan dan membantu pergerakan. Terus yang pada telapak kaki disebut metatarsal, dan jari-jari kaki disebut phalanges. Mungkin itu saja penyampaian dari Ibu. Ada yang belum dipahami? Nah, sekarang kita bermain ya. Ayo. Main. Ini Ibu ada kartu. Di sini kita akan bermain game make and match. Beda aja. Di sini Ibu ada 2 kartu yang berbeda, di mana yang berwarna biru ini merupakan kartu soal, dan yang berwarna merah merupakan kartu jawaban. Nah, tugas kalian, begitu Ibu bagikan kartu, kalian akan mencari pasangan kalian. Pasangan jawaban. Bukan pasangan hidup, pasangan dari jawaban soal. Piu. Oke, silahkan. Langsung ya. Bentar, coba cek dulu.
Udah dapat semua? Sudah. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari pasangan kalian. Sudah ketemu? Udah? Nah, coba ya. Ada sekali pasangan tenang pada. Nah, kalian diskusikan. Nanti Ibu suruh maju per kelompok itu untuk mempresentasikan di depan. Ya. Ini 7 ini. Sebelah. Sudah. Sudah, Bu. Nah, yang mau presentasi di depan yang pertama siapa? Fauzan. Ayo siapa? Ayo maju. Kalau malu bisa berdiri. Nah, berdiri di situ biar ke depan. Nomor satu bisa tujuan. Hah? Enggak tahu. Bisa ini. Berdiri sama ini. Apa fungsi gelang panggul? Itu menopang berat badan, menyeimbangkan postur dan mendukung pergerakan ekstremitas bawah. Nah, gimana? Benar atau salah? Benar, Ibu. Ya, betul. Terus siapa lagi? Rizal. Tiga pasangannya dia. Benar itu. Itu yang paling pojok. Berdiri, biar teman-temannya bisa lihat. Apa fungsi diskus intervertebralis pada tulang belakang? Sebagai bantal tulang rawan yang meredam kejut dan memungkinkan fleksibilitas. Ya, benar ya. Tepuk tangan. Nah, semuanya udah presentasi ya? Kan tadi udah semua kan? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Iya. Ayo, siapa yang mau? Fauzan juga mau. Ayo, Mak. Ini mau Muhammad Kina. Di sini aja. Baik, pembelajaran pagi hari ini itu tentang kerangka aksial dan apendikular. Kerangka aksial itu bagian atas dari kepala, terus tulang rusuk dan tulang dada sama tulang belakang. Kalau apendikular itu dari bahu ini sama lengan tangan sama kaki. Nah, untuk menutup pembelajaran, di sini Ibu akan memberikan tugas bagi kalian yang akan dikumpulkan minggu depan. Nah, tugasnya dicatat ya. Ibu. Tugas kalian menggambar rangka aksial dan rangka apendikular. Kemudian kalian beri tanda bagian-bagiannya. Minggu depan Ibu periksa, yang nggak mengerjakan akan kena hukuman. Hukumannya keliling lapangan 100 kali. Wow. Nah, untuk pembelajaran minggu depan itu tentang kelainan pada sistem gerak ya. Jangan lupa belajar. Ibu. Selanjutnya sebelum selesai pembelajaran ini kita tutup dulu ya. Ibu siapa kita kelasnya? Oh, ini. Fauzan. Ayo bikin doa. Kita menutup
pembelajaran hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.